Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku MI Salafiyah Bani Banat Jiman yang sangat saya cintai. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menerangkan tentang pengertian dari Idul Adha. Sudah tahukah di antara kalian pengertian dari Idul Adha? Nah, ini nanti Pak Guru akan menerangkan sedikit pengertian, syarat, dan hukum ketentuan dari Idul Adha. Yang pertama, pengertian dari Idul Adha adalah Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Dalam ajaran agama Islam, hari raya itu ada dua. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Idul Adha juga disebut hari raya Kurban. Idul Adha itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tahun ini, di tahun 2021, hari raya Idul Adha tepat pada tanggal 20 Juli 2021. Dan tepat juga persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Di hari raya Idul Adha itu juga ada nama hari Tasyrik, 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13, atau pada tanggal 21, 22, dan 23 Juli 2021. Kemudian pengertian kurban. Kurban yang berarti dekat atau mendekatkan, atau disebut juga udhiyah atau dahiyah secara harfiah, berarti hewan sembelihan. Hewan sembelihan ini bisa unta, bisa sapi, bisa kambing. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam, di mana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, yaitu pada tanggal 10. Kemudian pelaksanaan dari kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Nah, sekarang saya menjelaskan lebih lanjutnya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha terlebih dahulu. Tata caranya atau haifiyahnya pada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha yaitu sama dengan sholat Idul Fitri. Kita niat untuk melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu usolli sholat as-sunnata li Idul Adha mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir. Takbir pertama setelah membaca takbiratul ikram, kemudian ditambah juga takbir 7 kali. Di selah takbir, setelah Allahu Akbar, ada haifiyah
atau disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Kemudian imam membaca Fatihah, kemudian surat. Kemudian rakaat yang kedua setelah takbir itu ditambah lagi takbir 5 kali. Setelah takbir itu juga disunatkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu cara-cara melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian saya lanjut tadi masalah kurban. Sekarang waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tadi sudah saya bilangin, yaitu setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan mudah-mudahan di pandemi pada saat-saat ini ada aturan PPKM darurat, itu dilarang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, ini nanti juga harus kita taati, atau mungkin di daerah kalian masing-masing juga masih ada yang melaksanakan sholat Idul Adha, mungkin juga ada yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Saya lanjut. Sekarang syarat-syarat kurban. Syarat-syarat kurban, 1, cukup umur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapat, maka boleh berumur 1 tahun atau yang masuk ke 2 tahun dari kambing atau domba. Itu dari hadis riwayat Muslim. Itu diterangkan kambing harus cukup umur. Kemudian yang kedua, syarat dari kurban yang kedua yaitu sehat atau tidak sakit dan tidak cacat dalam tubuh hewan kurban tersebut. Binatang yang akan disembelih untuk ibadah kurban adalah binatang yang sehat dan tidak boleh binatang yang sakit, cacat atau hilang sebagian tubuhnya, seperti kambing yang kurus, lemah, tidak berlemak, buta sebelah matanya, atau pincang, atau terpotong telinganya, atau bagian tubuh lainnya yang hilang, itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Sekarang berikutnya, tadi setelah syarat-syarat kurban, sekarang yang keempat, ketentuan kurban. Ketentuan kurban yang pertama, 1, niat berkurban karena Allah semua atau karena Allah semata. Kemudian yang kedua, ketika menyembelih mengucapkan asma Allah. 3, menyembelih dengan pisau yang tajam atau landep gamani. Kemudian yang keempat, disembelih tepat di kerongkongan atau di leher. Enggak boleh nyembelihnya itu di perutnya atau kakinya terlebih dahulu, enggak boleh, harus di leher. Kemudian yang kelima, disembelih oleh orang muslim. Kalau orang kafir nggak boleh, nggak sah kurbannya. Orang Kristen, Buddha, Hindu menyembelih untuk kurban di hari raya Idul Adha tidak sah hukumnya. Kemudian yang keenam, ketentuan kurban yang keenam, tunggu ternak tersebut sampai mati sempurna. Harus ditunggu matinya si hewan kurban itu, harus mati yang sempurna, benar-benar sudah tidak bernyawa.
Kemudian ketentuan kurban yang ketujuh, terputus urat leher, yaitu hulkum atau jalan nafas, jalan makanan, wadajain atau dua urat nadi dan saraf. Itu juga dari ketentuan hewan kurban. Sekarang yang kelima, yaitu hukum kurban. Nah, hukum kurbannya itu apa toh? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Jumhur ulama yaitu mazhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya menyatakan sunnahnya, atau mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah atau sangat ditekankan dan diusahakan tidak ditinggalkan kecuali ada udzur. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Satu ulama dengan ulama yang lain itu beda pendapat. Anak-anakku yang sangat saya cintai, sedikit dari uraian Pak Guru mengenai tentang kurban, tentang hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, dan mudah-mudahan kalian kelak bisa kurban untuk diri kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.